Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dani Primasari di Kemenak Kota Madiun Kreatif Studio. Kali ini kita akan menghadirkan salah satu pemangku agama Hindu. Beliau adalah Pinandita di Pura Sanggabuana yang ada di Lanut Iswayudi, Magetan. Karena kita kan akan sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Nyepi. Kita juga menghadirkan salah satu pemuka agama Hindu yang ada di wilayah Kota Madiun. Beliau adalah Bapak Jiro Gede Dwija Dr. Andes Cening Sutarna. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat ya Pak? Sehat. Astungkara. Bapak sebagai Pinandita di Pura Sanggabuana yang ada di Lanut Iswayudi. Betul. Pinandita itu kalau di kita Ustadz ya? Ya, setingkat itu. Alhamdulillah. Matur suwun sudah berkenan hadir di Kemenak Kota Madiun Kreatif Studio. Sama-sama. Ini salah satu keunggulan dari kami dari Kemenak Kota Madiun, karena kita akan menyiarkan podcast ini adalah untuk memberikan edukasi pemahaman tentang apa yang ada di Kementerian Agama Kota Madiun, Bapak. Terima kasih. Begini Bapak, ini kan saya manggilnya Bapak atau gimana ini? Bapak aja ya. Begini Pak, makna dari Hari Raya Nyepi ya, ini yang saya akan sampaikan. Maksudnya saya akan bertanya kepada Bapak tentang Hari Nyepi. Itu maknanya gimana Bapak? Baiklah. Pertama-tama terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Selanjutnya kita juga mengucapkan syukur Astungkara kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat waranugraha beliau kita bisa melaksanakan acara seperti sekarang ini. Yang pertama kami sampaikan dulu pengertian daripada Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi itu dilaksanakan oleh umat Hindu khususnya di Indonesia setahun sekali. Itu berkisar di antara bulan Maret, April setiap tahunnya. Karena berdasarkan perhitungan Surya Cankala namanya. Jadi pada Hari Raya Nyepi itu adalah umat Hindu melaksanakan perenungan atau introspeksi diri selama 1 tahun, apa yang sudah dilaksanakan, direnungkan sesuai gak dengan ajaran-ajaran Dharma yang telah diberikan. Kemudian makna daripada Hari Raya Nyepi adalah untuk meningkatkan serada dan bakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita makin meningkatkan keimanan, ketakwaan, yaitu dalam agama Hindu disebut dengan serada dan bakti kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran yang telah diterima. Itu makna daripada Hari Raya Nyepi. Bahasa modernnya introspeksi diri ya saat itu. Karena selama 1 tahun apa yang sudah kita lakukan, dan setelah mendapatkan petunjuk apa yang harus kita kerjakan supaya bisa meningkatkan serada dan bakti kita. Kemudian perayaan Hari Raya Nyepi rangkaiannya ada beberapa, yaitu diawali dengan melasti namanya. Melasti itu membersihkan diri, baik buana agung alam semesta dan buana alit diri kita sendiri. Di samping juga membersihkan alat-alat upacara yang ada di pura masing-masing. Melasti itu dilaksanakan biasanya 3 hari sebelum
hari-hanya. Atau mencari hari-hari khusus, tidak harus 3 hari. Tapi menjelang minimum 2 hari sebelum hari H. Nah, untuk kami pada tahun ini Hari Raya Nyepi jatuh tanggal 3 Maret. Pelaksanaan melastinya nanti tanggal 28 Februari. Hari Senin. Dan kebetulan kan libur. Hari libur, jadi bisa kita laksanakan karena umat di Madiun berjauhan. Dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak, sehingga mencari hari libur supaya tidak mengganggu kegiatan kerja, sehingga melaksanakan dharma itu dalam keadaan tenang. Karena melihat kondisi situasi sekarang masih pandemi, sehingga melasti yang biasanya kami laksanakan ke Tawun di Ngawi, kita laksanakan di Beji di Pura sendiri, di Sanggabuana. Di situ sudah ada Beji untuk melasti. Kemudian rangkaian keduanya adalah pada hari Tilem. Tilem itu bulan mati. Hari Tilem. Hari Tilem itu pelaksanaan pengerupuan atau disebut dengan Taur Kesange. Taur di sini adalah membayar. Jadi dalam perenungan kita akan melaksanakan apa yang sudah kita laksanakan selama setahun. Pasti kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang baik maupun yang tidak baik. Itu memang sudah kodrat manusia. Nah, untuk menebus kesalahan atau membayar semua yang sudah kita terima dari Tuhan Yang Maha Esa, itulah kita melaksanakan Taur. Taur itu membayar. Taur Kesange. Jadi bulan ke-9. Karena itu adalah bulan terakhir dalam perhitungan tahun Saka. Kemudian di situ kami khususnya untuk di Pura Sanggabuana melaksanakan pecaruan Ike Sate namanya. Pecaruan Ike Sate, nanti carunya ditanam ke Ibu Pertiwi sebagai pelunasan apa yang telah kita terima selama bayar itulah. Kemudian dilanjutkan dengan persembahyangan Tilem, pengerupukan. Nah, biasanya pengerupukan ini diikuti dengan pengaraan ogoh-ogoh. Yang ogoh-ogoh itu simbol daripada Butakala. Jadi memang Butakala itu diciptakan oleh Tuhan untuk menggoda kita selama manusia di dunia ini lah, supaya beliau tidak menggoda. Saat itulah diadakan upacara butayatnya namanya itu. Jadi berkorban kepada para buta, dan ogoh-ogoh itu simbol para buta. Simbol jahat istilahnya. Ya sebenarnya sih nggak jahat ya, tapi memang tugas beliau memang diciptakan oleh Tuhan, tugasnya untuk menggoda kita. Kalau kita tergoda kan kita bilang jahat, kita yang bilang jahat. Padahal dia melaksanakan tugas. Nah supaya dia tidak terlalu menggoda kita, itulah diberikan upacara butayatnya namanya, korban kepada para buta. Bukan menyembah buta, itu memberikan Nah, kemudian diadakan acara pengerupuan, jadi keliling pura, pembersihan pura itu namanya. Pengerupukan itu karena Butakala sudah kita diberikan korban, diberikan persembahan, bukan kita menyembah, yang diberikan upah lah supaya dia tidak menggoda kita. Maka diminta supaya tidak mengganggu acara kami untuk melaksanakan berata penyepian dan juga tidak mengganggu lingkungan. Maka namanya disomyo itu disupat dari Butakala, energi negatif disupat menjadi Butahita. Butahita itu adalah energi positif. Jadi ciptaan Tuhan yang berupa energi negatif itulah yang menggoda kita. Kalau kita bisa supat itu permohonan kepada Tuhan supaya energi negatif ini menjadi energi positif.
Sehingga terjadilah keseimbangan pada malam itu Nggih. untuk besoknya pada penanggal pisan tanggal 1 bulan 10 jadi sasi kedase itu adalah tanggal 1 tahun Saka, tahun baru Saka. Kita melaksanakan catur berata. Catur berata itu juga masih rangkaian. Ya itu, itulah tujuan utama daripada Hari Raya Nyepi. Nyepinya itu tanggal 1 itu. Tanggal 1. Berarti ada kalender sendiri di Hindu. Tahun Saka itu. Tahun Saka. Tanggal 1 itu bulan Sabit itu. Ya. Itu melaksanakan catur berata yang disebut dengan catur berata penyepian. Antara lain tidak bekerja. Yeah. Kedua, tidak menyalakan api maupun listrik, termasuk tidak memasak, dan melaksanakan upawasa selama 24 jam. 24 jam. Yang ketiga, berata tidak bepergian. Ini yang dimaksud ini ya, Bapak. Amati geni, karya, amati lenungan itu. Iya. Amati geni itu tidak menyalakan api, termasuk api nafsu. Amati lelungan itu tidak bepergian. Amati karya tidak bekerja. Dan amati lelaguan. Kurang satu ini saya pengetahuannya. Amati lelaguan itu tidak mendengarkan atau melihat hiburan. Jadi selama satu hari itu 24 jam. Selama 24 jam itu harus dilaksanakan. Diredam semuanya. Ya, dikendalikan semuanya. Jadi tidak melaksanakan pekerjaan, berarti kan kita diam di rumah. Tidak bepergian, juga tidak boleh keluar dari rumah. Tidak bekerja, tidak mendengar hiburan lah. Saat seperti itulah, saat yang sepi, tenang, saat seperti itulah kita bisa melaksanakan introspeksi diri. Selama hidup ini apa yang sudah kita kerjakan. Khususnya untuk masyarakat umum ya. Itu dengan keluarga lah berkumpul di rumah. Mungkin anak-anak menyampaikan keluhan. Orang tua kan nggak boleh marah di situ. Dikritik ya harus diterima. Disitulah saat-saat anak-anak bisa menyampaikan keluhan-keluhannya, kritikan kepada orang tua, dan orang tua bisa memberikan jawaban, nasihat untuk anak-anak. Nah, ada Dharma Tula di rumah masing-masing. Dharma Tula jadi ada saling memberi dan menerima di antara keluarga. Kesempatan seperti itu hanya setahun sekali di dalam keluarga. Di dalam kehidupan yang sangat sibuk seperti ini kan sangat bermanfaat bagi kami umat Hindu. Diadakannya Hari Raya Nyepi, berkumpul bersama keluarga. Kemudian yang keempat, acara berikutnya adalah Ngembak Geni. Tanggal 2. Ngembak Geni. Tanggal 2 besoknya itu namanya Ngembak Geni rangkaian. Sehari setelah selesai. Ya, setelah 24 jam. Ya, mulai jam 6 pagi. Mulainya jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya. Nah, jam 6 pagi besoknya buko. Jadi puas, boleh makan, boleh masak. Kemudian berkunjung ke orang tua. Sudah boleh keluar rumah. Sudah boleh keluar, berkunjung ke rumah, bermaaf-maafan yang disebut dengan Dharma Santi. Itulah rangkaian yang terakhir. Jadi saya ulangi, rangkaian Hari Raya Nyepi itu melasti, membersihkan diri, dilaksanakan minimal 2 hari sebelum. Membersihkan diri, Buana Alit dan Buana Agung serta alat-alat upakara. Itu melasti namanya, melas itu memisahkan kotoran. Yang ada. Kemudian pengerupuan atau taur kesange. Kemudian hari membayar itu ya. Kemudian Hari Raya Nyepinya yang ketiga, yang keempat adalah Ngembak Geni. Ngembak Geni yang setelah itu kemudian Dharma Santi yang kelima.
Dharma Santi itu. Dharma Santi itu kalau di Islam halal bihalal. Oh, halal bihalal. Saling bermaaf-maafan. Saling berkunjung berarti. Iya, berkunjung ke orang tua. Kalau di Bali ya saat itulah. Kalau di Bali ya, pakaian ya, seperti Idul Fitri kalau di Islam seperti itu. Terus ini Pak, mohon maaf nih Bapak ya, karena kan umat Hindu untuk di Kota Madiun kan minoritas. Iya. Ini apa semuanya juga mengikuti nyepi? Iya. Di rumah masing-masing. Kalau hari raya nyepinya, catur berada penyepian di rumah masing-masing. Gitu, ya. Kalau ngembak geninya kita kembali ke pura lagi. Jadi mulai yang tanggal 2-nya. Ya, mestinya walaupun tetangga tidak, ya kita tetap. Kan itu agama itu dijalani untuk diri sendiri kepada Tuhan. Kan bukan untuk tetangga. Untuk diri sendiri. Ya mestinya kalau sudah menyadari dan ya itulah orang kan memeluk agama tapi mungkin belum mampu melaksanakannya, ya enggak apa-apa. Dalam agama kami itu memang untuk umum. Kalau sudah saya seperti Pinandita atau di atas saya Pandita itu harus wajib itu. Tapi kalau masyarakat biasa, walake namanya itu masih sunnah. Dilaksanakan dapat pahala, tidak laksanakan ya nggak dapat apa-apa. Ya cuman ya apa namanya, ya tidak seradanya kurang lah. Memang saya kira di agama manapun ada yang seperti itu karena belum menyadari, belum merasa butuh, ya tidak melaksanakan. Tapi kalau seperti saya seorang Pinandita, apalagi nabi saya Pandita itu sudah wajib. Karena ingin mencapai kehidupan yang lebih baik lagi pada kelahiran yang akan datang. Jadi supaya mendapatkan jagadita, apalagi untuk mencapai kamoksan itu kan harus melaksanakan ajaran-ajaran Dharma. Itu memang ajaran dari Tuhan untuk melaksanakan itu, untuk menyucikan diri kita sendiri, jadi diri kita sendiri. Jadi ya itu tanggung jawab diri kita sendiri. Mau melaksanakan, monggo, tidak juga kami tidak bisa menilai apa-apa. Seperti kalau kita untuk misalnya sholat Id gitu, mau ikut ya monggo, enggak ya monggo, mau puasa monggo, itu kan tanggung jawab gitu. Karena sebenarnya agama wajib itu juga. Ya, wajib juga enggak ini Pak? Kalau untuk walaka memang tidak diwajibkan di Bali, tapi dihimbau laksanakanlah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi kadang-kadang kan gini aja sudah enak hidupnya lah, monggo, itu kan pribadi. Berarti kayak seperti tingkat keimanan. Iya, itu seradanya. Serada ya istilahnya Pak, serada. Seradanya itu ya belum mencapai. Belum mengena. Ya, kalau di Islam itu imannya kurang. Saya kira di agama manapun ada yang begitu. Ya, pasti ada Bapak. Ya, kita harus bersyukur bahwa kita bisa melaksanakan. Orang lain melaksanakan atau tidak itu kita tidak punya hak untuk tidak punya hak karena itu hak asasi. Masing-masing. Ya, masing-masing. Tapi kan kita pemuka agama kan harus mengajarkan pada umat. Nah, soal mereka melaksanakan atau tidak, tugas kami sebagai Pinandita sudah mengajarkan. Soal dia melaksanakan kan karma dia. Tapi karma saya, tugas saya sudah saya laksanakan. Terus ini Pak, pernah saya seperti di Jogja ya Pak ya. Di Jogja itu kan karena saya lama di sana. Kalau mau ada perayaan Nyepi di sana kan ramai sekali, Bapak, ramai sekali. Ada ogoh-ogoh itu sampai dibawa ke pantai Parangtritis. Memang bisa. Mungkin bisa waktu melastinya dibawa. Oh. Jadi mereka seperti kumpul di mana? Karena saya tahu arak-araknya itu, Bapak. Ramai sekali, meriah sekali. Dari misalnya mereka berkumpul di kampus UGM, biasanya kan di situ nih Pak. Dari kampus mereka menuju ke pantai Parangtritis. Jadi seperti apa
upacaranya di sana? Biasanya kalau yang mahasiswa ya di kampus, tapi Nggih. kalau yang umat di pura mungkin di puranya masing-masing Di puranya kumpul, masing-masing. kemudian bersama-sama ditentukan di mana melastinya, ke Parangtritis ya ke Parangtritis semua. Nanti aksana mecarunya itu taur kesanganya biasanya dilaksanakan di Candi Prambanan. Oh iya, dipusatkan di Candi Candi Prambanan. Prambanan itu kalau di Jogja. Nggih. Kalau kita di sementara ini di Pura Sanggabuana. Di Pura Sanggabuana, di Lanut Ya itu taur kesanganya. Kalau melastinya terserah, ada yang ke laut, ada yang kecampuan. Jadi Kecampuan. sungai, Nggih. 2 sungai atau 3 sungai bertemu. Nah, itu namanya campuan. Bisa ya Bapak ya. Atau ke sumber air, kalau kami kan di tahun Tawon di itu Ngawi. Oh, Itu sumber air yang air. tidak pernah nggih. mati. Oh, Itu yang kita biasanya kerjasama dengan Pemda Ngawi. Ngawi. Tapi karena pandemi ini Nggih. kita laksanakan di lingkungan sendiri saja. Berarti tidak ke sana. Tidak. Tidak mengurangi makna dari Tidak. salah satu. Nah, kan kita sudah nur Doyanyar ke sana. Oh, ngeten. Sehari sebelum hari Minggunya Nggih. kita nur Doyanyar dibawa ke pura. Oh. Dilaksanakan di Nggih. pura. Oh, ngambil dari Iya. tawon dari sana. Iya. Berarti meriah sekali ya Pak. Kalau tidak Covid dulu ya Meriah, nggih. meriah berapa Nggih. bis gitu bersama-sama truk dengan Ogoh-ogohnya itu. pernah ogoh-ogohnya pernah dibawa, tapi kalau umatnya tidak terlalu banyak Nggih. ya ogoh-ogoh nggak dibawa. Oh gitu. Hanya di pura saja ya. Kira-kira ini nanti juga bikin ogoh-ogoh Bapak? Tidak. Oh, tidak. Tidak dibawa. Sudah ya ini tahun ketiga ya. Tahun ketiga. ya tidak Nggih. buat. Nggih. Biasanya memang membuat. Ya, buat. Nggih. Kalau di Bali itu kan terasa Oh, iya. sekali ya, terasa sekali kalau Ya. mau nyepi itu ogoh-ogohnya. Di Jogja aja juga terasa sekali kalau ogoh-ogoh. Kalau Banyak kita, sekali. Kita di sini hanya bikin 2 saja. 2 ya. 2 saja itu sudah, karena umatnya kan Sedikit. Ya, Banyak ya Pak? sedikit. 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 Karena dari yang banyak di Kota Madiun, Nggih. kemudian di Magetan itu yang Auri Nggih, Auri. 501 Oh, iya. itu yang banyak. Berarti Pura Sanggabuana itu untuk sekitar 6 Karesidenan Madiun. Karesidenan, Iya. termasuk yang Pacitan juga Pacitan gitu. ada cuman berapa kakak itu, Oh, 2 hanya sedikit ya. nih. Ponorogo agak lumayan itu. Sebenarnya banyak, tapi mereka mungkin kondisinya terlalu jauh, Ya. ya ekonominya juga nggak mampu. Ini ya dari rumah masing-masing. Dari rumah masing-masing. Ini yang terakhir Pak, tentang dari salah satu dari Nyepi ini, tentang ajaran Dharma dan Adharma itu bagaimana itu Pak? Oh iya, itu kalau Dharma dan Adharma Iya. itu adalah tidak ya, salah satu prakteknya adalah Hari Raya Nyepi itu. Pelaksanaan Hari Raya Nyepi itu kalau kita lakukan, nah itulah pada saat catur berada itu kita pikirkan Yeah. yang kita lakukan ini berapa yang sudah bermanfaat, yang disebut dengan Dharma. Yeah. Adakah perbuatan-perbuatan Adharma yang kita lakukan? Yeah. Biasanya kan kita merasa wah sudah baik, Yeah. tapi kan orang lain yang menilai kurang baik. Kenapa begini-begini? Nah itu renungan saat itulah untuk menilai Dharma dan Adharma yang sudah kita lakukan selama ini. Dan nanti pahalanya atau karmanya dari karma itu adalah Tuhan yang menghitung. Ya kita melakukan ajaran ini, perayaan Nyepi ini dalam rangka mengumpulkan Dharma. Dharma. Yeah. Subha karma namanya. Subha karma. Kalau Adharma, Subha karma. Jadi subha karma dan lawannya. Itu kan berarti tidak. Tidak. Yeah. Subha karma itu adalah perbuatan yang baik. Jadi melaksanakan catur berada penyepian termasuk subha karma. Subha karma. Nah, yaitu tadi kalau tidak melaksanakan berarti dia tidak baik. punya subha karma, tidak punya tabungan subha karma. Yeah. Karena nanti pada hari akhir itu kan diperhitungkan Yeah. antara Adharma dan Dharma, Dharmanya. subha karma dengan asubha Asubha karma yang karma. kita lakukan banyak mana. Nah,
pada saat pengadilan itu, walaupun tidak hari, kalau dalam kami kan setiap meninggal ada perhitungannya. Kemudian nanti kalau sudah mengakui, kemudian diberi kesempatan reinkarnasi. Itu ajaran Pancasarada yang keempat kan, ada kesempatan reinkarnasi. Untuk mencapai moksha ini kan harus melalui punarbawa. Tidak sekali terus langsung mencapai moksha. Harus melewati reinkarnasi lah. Dalam rangka mengumpulkan subah karma supaya kelahiran yang akan datang lebih baik lagi. Tujuannya kan supaya mencapai visi yaitu yang lebih mulia, yang yaitu moksartam jagatita. Itu tujuan dari agama Hindu kan, moksartam jagatita. Moksha itu kembali kepada Tuhan. Untuk mencapai kembali kepada Tuhan, kalau jiwa kita kurang suci, tidak mungkin akan kembali ke tempat yang paling suci. Tuhan itu sangat suci. Kalau kita masih kotor, tidak akan menyatu. Jadi kalau sudah suci, dengan sendirinya akan menyatu. Moksha. Karena Pak D saya juga dari Hindu, Pak. Di Bali tapi sudah meninggal. Mungkin terakhir yang bisa Bapak sampaikan tentang makna Hindu, mungkin nanti untuk pemirsa yang menyaksikan, yang mengikuti acara ini. Monggo, para pemirsa sekalian, para pendengar dan pemirsa sekalian, terima kasih atas atensinya pada kami umat Hindu selama melaksanakan Hari Raya Nyepi, supaya kami bisa mencapai kedamaian, ketenangan. Mohon dihargai supaya kami bisa melaksanakan ajaran kami secara baik dan sempurna. Khususnya juga pada tetangga kami yang sudah sering melihat kondisi kami dalam melaksanakan Hari Raya Nyepi, terima kasih. Bahkan tetangga kami waktu kami di Merak itu juga menghormati kami. Sekarang di Sogaden juga begitu. Kami melaksanakan Nyepi, jadi malam harinya listrik kami matikan di rumah. Kami berkumpul dengan anak-anak di rumah. Tidak ada yang mengganggu tetangga. Itu sudah sangat luar biasa. Terima kasih. Dan kepada seluruh umat Hindu yang mendengarkan ini, jika ada kekeliruan kami mohon maaf. Tujuan kami adalah mari kita tingkatkan serada dan bakti kita kepada Ide Sang Yang Widawasa, Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita mencapai Jagadita, Moksartam Jagatita, Ya Ca Iti Dharma bisa kita capai. Mudah-mudahan nanti semuanya lancar ya Bapak, bisa mencapai apa yang diharapkan, diinginkan, menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bapak atas waktunya, bisa hadir di Kemenak Kota Madiun Creative Studio ini. Semoga bisa menjadikan pencerahan, pemahaman bagi umat Hindu dan juga umat-umat yang lain. Karena kan kita seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Bapak merayakan Nyepi, tetangga-tetangga saling memahami. Demikian bincang-bincang kita di pagi hari ini bersama dengan Bapak Jiro Gede Dwija Dr. Andes Ceneng Sutarna, dan beliau adalah Pinandita Dipura Sangga Buana Lanut Iswayuti. Semoga kita semua, khususnya umat Hindu, bisa memaknai dan mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau tentang Hari Raya Nyepi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.